Oke, ini Rizka Amelia, ini Anik Nugraheni, dan ini Nur Hasana. Perkenalkan, kami dari mahasiswa aktif Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan akuntansi, program studi Studi Terapan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Kami dari kelompok 1, kelas 2B Arabais. Di video kali ini kami ingin memaparkan materi tentang analisis sumber piutang. Di sini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, mulai dari definisinya, contoh perhitungannya, dan contoh kompetensi di akurat. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Jadi ada yang tahu nggak apa itu analisis sumber piutang? Ya, tahu. Coba tegaskan. Oke. Jadi analisis umur piutang adalah suatu metode untuk mengklasifikasikan piutang usaha berdasarkan lamanya suatu piutang tersebut belum dilunasi oleh pelanggan. Tujuan dari penganalisisan ini adalah untuk membantu suatu perusahaan atau suatu entitas dalam menilai kualitas piutang dan mengidentifikasikan piutang yang mungkin tidak dapat ditagih atau piutang yang berisiko tidak dapat ditagih lagi. Dalam penganalisisan umur piutang, piutang usaha dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan rentang waktu lamanya piutang tersebut belum dilunasi. Misalnya 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, 91-120 hari, dan seterusnya. Semakin lama piutang itu belum dilunasi, maka akan semakin tinggi resikonya untuk tidak dapat ditagih. Dengan menganalisis umur piutang, perusahaan atau suatu entitas dapat mengetahui kondisi piutang mereka. Jika sebagian besar piutang masuk ke dalam kategori umur yang lebih lama, itu bisa menjadi tanda bahwa perusahaan atau entitas perlu mengambil tindakan untuk menagih piutang tersebut, atau mungkin perlu menyisihkan cadangan kerugian piutang yang cukup. Jadi, secara singkat, analisis umur piutang ini adalah alat yang penting bagi perusahaan atau untuk memantau dan mengelola piutang usaha mereka dengan lebih baik. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, yaitu contoh perhitungan dan penjurnalan umur piutang secara manual melalui soal. Oke, ini adalah contoh soal analisis umur piutang. Di sini suatu entitas harus membayarkan piutangnya maksimal pada tanggal 30 Mei 2024 dengan taksiran umur piutang atau taksiran persentase, yang dimana semakin lambat membayar maka akan semakin tinggi taksiran umur piutangnya. Dari data ini, apabila belum jatuh tempo atau tepat waktu membayarnya, maka persentasenya adalah 0%. Apabila menunggak 1-30 hari, maka persentasenya adalah 5%. Apabila menunggak 31-60 hari, maka persentasenya 10%. Apabila menunggak 61-90 hari, maka persentasenya adalah 15%. Apabila menunggak 91-120 hari, maka persentasenya adalah 20%. Dan apabila menunggak lebih dari 120 hari, maka persentasenya adalah 25%. Yang dimana persentase ini akan dibagi sesuai dengan kelompok umur piutang yang sudah ditentukan. Kemudian dari tabel ini bisa kita lihat, kita diberikan data tanggal jatuh tempo, pelanggan, nomor faktur, dan jumlah dia membayarkan piutangnya kepada suatu entitas atau perusahaan. Di sini kita disuruh menjawab 3 kotak yang berisi tanda tanya, yaitu kotak kelompok umur piutang, kotak persentasenya, dan kotak taksiran piutangnya. Oke, pertama-tama kita mulai menjawab di kotak kelompok umur piutang dulu. Gimana caranya ngitung kelompok umur piutang? Jadi ada 2 cara mencari kelompok umur piutang, yaitu dengan menghitung manual dan melalui website. Kali ini kami akan mengajarkan bagaimana menghitungnya melalui website. Pertama-tama kita pergi ke laman browser dulu, kemudian kita cari kalkulator hari. Setelah itu kita klik yang paling atas. Nah, barulah kemudian kita masukkan data tanggal pelanggan yang bayar dan kapan tanggal jatuh temponya. Pelanggan A bayar di tanggal 30 Mei 2024 dan jatuh temponya adalah 30 Mei 2024. Ini artinya ia belum jatuh tempo. Kemudian pelanggan B dia membayar pada 2 Mei 2024 dengan tanggal jatuh temponya adalah 30 Mei 2024. Artinya dia belum membayarkan piutangnya pada tanggal 30, dan di sini sudah terhitung 28 hari ia belum bayar piutangnya kepada suatu entitas atau perusahaan. Ini artinya pelanggan B termasuk ke dalam kelompok umur piutang 1-30 hari dia akan jatuh tempo.
Untuk pelanggan selanjutnya silahkan kalian coba cek sendiri di website apakah benar. Nah, setelah kita selesai menganalisis umur piutang, kita bisa mencari data di kotak persentasenya sesuai dengan data yang diberikan oleh entitas atau perusahaan. Yang dimana belum jatuh tempo adalah 0%, 1 sampai 30 hari adalah 5%, 31 sampai 60 hari adalah 10%, 61 sampai 90 hari adalah 15%, 91 sampai 120 hari adalah 20%, dan yang terakhir lebih dari 120 hari adalah 25%. Kemudian kita bisa menghitung taksiran piutangnya, yaitu dari jumlah pelanggan itu membayarkan piutangnya dikalikan dengan persentase yang diberikan oleh entitas atau perusahaan, yang dimana akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kota totalkan seluruh taksiran umur piutangnya, dan hasilnya adalah Rp156.500, yang dimana penjurnalannya nanti akan dinamai dengan kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jadi di debit kerugian piutangnya adalah Rp156.500 dan di kreditnya cadangan kerugian piutang adalah Rp156.500. Nah, jadi apa alasan yang mendasar kenapa penamaan jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang? Jadi di dalam akuntansi cadangan kerugian piutang itu adalah sejumlah uang atau dana yang disisihkan perusahaan atau entitas untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari piutang yang tidak dapat kita tagih kepada pelanggan. Dengan kata lain, ini adalah sebuah tabungan yang disediakan perusahaan atau entitas untuk menutupi piutang yang kemungkinan tidak dapat dibayar oleh pelanggan yang memiliki utang kepada kita. Sebagai gambaran yang lebih jelasnya nih, misalkan kita itu menjual barang secara kredit atau dengan berutang kepada beberapa pelanggan. Nah, pasti ada kemungkinan di kemudian hari, ada pelanggan yang tidak mampu membayar utangnya kepada kita, entah itu karena dia bangkrut, pailit, atau dengan alasan yang lainnya. Nah, agar kerugian dari piutang yang tidak dapat bayar ini tidak terlalu besar atau membengkak di kemudian hari, maka kita harus menyisihkan sebagian dana kita sebagai cadangan kerugian piutang. Jadi kalau ada piutang yang benar-benar tidak dapat kita tagih, maka kita bisa menggunakan dana cadangan ini untuk menutup kerugian tersebut. Ini adalah antisipasi kita untuk melindungi perusahaan kita agar tidak mengalami kerugian besar jika ada piutang yang tidak dapat dibayarkan oleh pelanggan di kemudian hari. Nah, inilah alasan kenapa penamaan jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, yang dimana pada debit akan dicatat kerugian piutang yang akan mengurangi laba perusahaan atau entitas, kemudian pada kredit akan dicatat sebagai cadangan kerugian piutang yang akan mengurangi nilai piutang usaha pada neraca kita. Oke, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu cara komputerisasinya di Akurate. Pertama-tama kita buka dulu browser kita dan ketik di laman website Akurate Online. Setelah muncul, kita klik Akurate Online. Setelah masuk di websitenya, kemudian kita login menggunakan akun Google kita. Nah, ini adalah tampilan pertama kali ketika kita membuat akun baru. Setelah itu, kita klik buat data usaha baru, kemudian kita klik nama usahanya PT SM Entertainment. Kemudian bidang usahanya klik Art dan Entertainment. Kemudian klik buat data usaha baru. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik kategori usahanya sebagai produsen. Dan tanggal mulainya di tanggal 1 Januari 2024, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian di sini pastikan sudah dicentang, kemudian klik selesai. Dan tunggu. Setelah itu hapus berita. Nah, di sini ada data-data yang harus kita isi. Untuk perintahnya bisa kita lihat di contoh komputerisasinya, nanti akan saya lampirkan di bawah. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat akun kas dan ban. Di sini kita klik buat data. Kita isi namanya PT SM Entertainment. Dan saldo awalnya adalah 20 juta. Kemudian kita disuruh buat data barang dan jasa. Kita klik buat data. Kita isi nama barangnya adalah barang A dan satuannya adalah pieces. Kemudian kita klik stop. Dan lihat data barang A harganya 5.000 dengan kuantitas barangnya 200 dan total harganya 1 juta. Kita isi di Akurate kuantitasnya 200 dengan satuannya pieces. Dan satuan harganya adalah 5.000 dan totalnya di sini adalah 1 juta. Setelah selesai kita klik simpan. Kemudian kita masukkan barang D dengan satuannya pieces. Kuantitasnya 300 dan satuan harganya adalah 10.000, totalnya adalah 3 juta. Kemudian kita klik simpan.
Kemudian kita masukkan barang C dengan kuantitasnya 400, satuannya pieces, dan satuan harganya adalah 15.000, totalnya adalah 6 juta. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita cek akun perkiraan apakah sudah sesuai. Caranya kita klik buku besar, kemudian klik akun perkiraan. Nah, di sini sudah benar ya akun kas dan bannya 20 juta dan total persediaan dari barang A, B, dan C totalnya adalah 10 juta. Dan totalnya dari modalnya adalah 30 juta. Kemudian kita disuruh membuat data pelanggan A, B, dan C. Caranya kita klik buat data pelanggan. Kemudian kita masukkan pelanggan A, kemudian pelanggan B, dan yang terakhir pelanggan C. Nah, setelah kita membuat data akun kas dan ban, kemudian data barang dan jasa, dan juga data pelanggan. Setelah itu kita disuruh membuat data faktur mulai dari faktur 1 sampai faktur ke-6. Pertama-tama kita masukkan data faktur pertama yaitu tanggal 30 Mei 2024 dan pelanggannya adalah pelanggan A. Kemudian kita masukkan barang yang dibeli oleh pelanggan A yaitu barang A jumlahnya 6 dan harganya 5.000. Kemudian barang B jumlahnya 4 harganya 10.000. Dan terakhir barang C jumlahnya 2 harganya 15.000. Nah, di sini ada total harga barang yang dibeli oleh pelanggan A. Kemudian kita cocokkan dengan yang B soal komputerisasinya. Apabila sesuai maka berarti sudah benar. Nah, seterusnya untuk faktur kedua sampai ke-6 silahkan kalian lanjutkan. Nah, setelah kalian menginput semua faktur, kemudian kalian bisa mengklik menu yang warna hijau ini. Kemudian akan muncul faktur 1 sampai faktur ke-6 yang sudah kita input. Kemudian kita cek lagi di akun perkiraan apakah benar total harga dari faktur 1 sampai faktur 6 adalah 1 juta. Caranya adalah kita klik buku besar kemudian klik akun perkiraan. Oke, sudah benar ya, persediaan dari faktur 1 sampai faktur 6 adalah 1 juta dan persediaan 9 juta adalah persediaan yang belum terjual dan masih ada di gudang kita. Jadi total persediaan kita adalah 10 juta. Oke, selanjutnya kita coba memfilter faktur per pelanggan. Caranya adalah dengan klik pencarian di sini, kemudian cari pelanggan A, pelanggan B, dan pelanggan C. Kemudian di mana caranya kita mengecek laba rugi? Caranya yaitu kita klik daftar laporan, kemudian klik laba rugi di keuangan. Kemudian ubah tanggal mulainya ke tanggal 1 Januari 2024. Nah, ini adalah laporan laba ruginya, karena tidak ada potongan dari biaya lain-lain makanya hasilnya murni 1 juta. Kemudian di mana caranya mencetak faktur belum lunas? Oke, kita klik ke menu dulu dengan mengklik menu warna hijau ini, kemudian klik menu piutang, dan klik faktur belum lunas. Nah, ini adalah faktur belum lunas per pelanggan. Kemudian di mana caranya mencetak faktur belum lunas per pelanggan? Jadi caranya kita klik menu hijau, kemudian klik faktur belum lunas per pelanggan. Nah, ini adalah faktur belum lunas dari pelanggan A, B, dan C. Dan yang terakhir gimana caranya kita mencetak umur piutang? Di sini kita klik menu warna hijau dulu. Kemudian kita klik umur piutang, tanggalnya tidak perlu diubah, langsung saja klik lanjut. Nah, ini adalah laporan umur piutang di Akurat. Di sini ada data pelanggannya, total piutangnya, belum jatuh tempo, dan juga data jatuh temponya. Nah, kekurangan dari Akurat adalah tidak ada data taksiran umur piutangnya, jadi kita harus membuatnya secara manual di sini. Gimana caranya? Kids unduh dulu di sini, kemudian kita klik unduh Excel agar kita bisa mudah mengeditnya di Excel. Nah, ini adalah data umur piutang di Excel yang sudah saya masukkan taksiran persentase umur piutangnya, maka akan jadi seperti ini. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari kami mengenai penganalisisan umur piutang. Semoga kalian bisa paham dan menerapkannya dalam pembelajaran akuntansi.